yusibuha, dia akan mendapatkan dunia itu. Au imra'atin yatazawwajuha, atau kepada perempuan dia maka berhijrahnya kepada apa yang dia berhijrah padanya. Faham, maka pahamilah olehmu qaulahu alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ammal hadza, renungkanlah akan perkara ini, in kunta fahmin, jika engkau punya pemahaman. Ini lanjutan daripada hikmah yang mengatakan la tarham min kaunin ila kaunin, fatakunu kahimarin rahai yasiru wal makanun ladhi irtahala ilayhi walladhi irtahala minhu, walakin arhim minal akwani ilal mukawwini wa anna ila rabbikal muntaha. Kalau dikaitkan dengan hikmah yang berikutnya, maka ini mengandung arti bahwa niat kita untuk melaksanakan suatu hijrah itulah yang akan menentukan. Kalau memang niat kita berhijrah kepada Allah, maka Allah akan membuat kita usul kepada Allah. Hijrah kepada Rasulullah, niscaya Allah membuat kita usul sampai kepada Rasul untuk mendapatkan harta, kekayaan, keduniaan. Maka kita pun akan sampai mendapatkan kekayaan itu. Kalau kita berhijrah untuk seorang perempuan, niscaya kita akan dapatkan juga perempuan itu. Hadis ini kan terkenal dia dalam hadis niat, dan sebab Rasulullah menyabdakannya, memang yang paling menonjol pada waktu itu, yang paling menonjol adalah ada beberapa sahabat yang ingin melihat saja. Karena di Madinah pada waktu itu ada seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini terkenal kecantikannya yang membuat para lelaki tersebar sampai seluruh jazirah Arab. Orang-orang Madinah yang sebelum hijrah pada datang ke Mekah seringkali berbicara tentang Ummu Qais. Ini yang membuat para sahabat sebagiannya sangat, bagaimana sih kecantikannya yang namanya Ummu Qais itu? Apakah akhlaknya sesuai dengan kecantikannya, ataukah justru kecantikannya ini membuat dia menjadi orang? Bahkan ada yang berencana, seandainya kalau dia sampai di Madinah, dia bila perlu ingin nikah bersama Ummu Qais, ingin nikah bersama Ummu Qais. Nah, Rasulullah SAW menyatakan sabdanya ini di Madinah, justru di Madinah. Setelah sampai di Madinah, jadi memang benar bahwa Ummu Qais itu seorang perempuan yang sangat cantik, membuat orang-orang yang mendengar ceritanya penasaran, ingin menyaksikan bagaimana sesungguhnya kecantikan si Ummu Qais ini. Dan siapa yang dapat untuk menjadikan dia menjadi istri? Maka Ummu Qais adalah sebagai salah satu, sebagai percontohan saja. Namun sesungguhnya
bukan Ummu Qais saja yang masuk dalam kata imra'atin, tapi adalah imra'ah secara umum. Kita dapat menyaksikan banyak orang-orang yang di dalam daerahnya sendiri ingin untuk merangkul itu adalah di samping dia mendapatkan uang, ingin juga dia mendapatkan perempuan. Karena memang banyak orang yang berprinsip kalau di daerah kita tidak bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan, karena banyak mata-mata yang mengawasi. Bahkan dari segi usaha pun mereka itu kadang-kadang di dalam daerah mereka pilih-pilih mana usaha yang dianggap tidak menurunkan martabatnya sebagai manusia. Itu yang dilakukan. Tapi kalau sudah berada di negara orang, kadang-kadang pekerjaan yang tidak diminati demi untuk mendapatkan uang. Bahkan yang lebih parah seperti tadi, baik laki maupun perempuan, dia mencari pasangan untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan. Nah, ini adalah niat. Apalagi kalau kita kembali kepada husnuzon dan raja kemarin itu adalah Rasulullah SAW dalam hadis qudsi mengatakan ana inna zanni bi abdi. Saya ini kata Allah akan melayani hamba saya sesuai dengan apa yang diyakini. Maka dalam kaitan yang tasawuf di sini disilahkan perjalanan para salih menuju Allah Subhanahu wa taala sebagai titik markas yang dituju oleh para salih, oleh para sufi, para ahli tasawuf adalah dia melakukan hijrah. Maka perjalanannya dari, kalau boleh diibaratkan, bagikan dia mulai dari tempat tinggalnya sendiri menuju di mana Allah Subhanahu wa taala. Memang kan Allah Subhanahu wa taala akrabu min hablil warid. Allah taala itu jauh lebih dekat dibanding dengan urat leher. Kenapa harus kita cari? Kenapa harus kita usahakan? Lalu kita menjadi dekat kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang sangat ekstrim. Kalau di Jawa ada namanya toko mendem. Nah, toko mendem ini dia melakoni salah satu ritual tarekat satariyah. Tarekat satariyah. Mereka itu belajar untuk toko mendem, dia mengubur diri dari 3 hari 3 malam. Di situ dia sholat sesuai dengan salat sekali untuk menghormati waktu saja. Nanti setelah selesai itu toko mendemnya itu baru lagi iadah sholatnya. Bayangkan ada yang sampai 4 bulan di toko mendem. Berarti kan beratnya makan minum udah, kadang hajat udah, bergerak udah selama sekian lama. Nah, ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan macam-macam itu. Sampai sekarang di Jawa itu masih ada. Di Lombok juga ada yang melaksanakan pemondok. Termasuk Ustaz Faisal. Ustaz Faisal ini melaksanakan pemondok itu menerima salah satu pelajaran dari Ustaz Fajar. Ustaz Fajar gurunya adalah almarhum Nini Cili yang di Kuantan. Nah, jadi berbeda kalau suluknya tarekat-tarekat yang
Naksabandi. Kalau itu kan suluknya itu di dalam ruangan yang dibikin dari kain putih sama-sama sweater. Itu juga dia melakukan hal itu, tapi mereka makan minum, sholat di tempat itu. Ada mulai dari yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, kemudian bakar sampai 7 tahun. Lalu suluk ya karena naksabandi. Ini semuanya dibuat adalah untuk sampai kepada Allah. Nah, itulah cara mereka berlatih untuk berhijrah. Lalu dalam kaitannya dengan hal ini, tentu kita terlebih dahulu yang harus tahu saja, karena pada dasarnya semua itu adalah baik yang tokoh mendem, kemudian itu yang suluk, kadang-kadang uzlah. Karena pernah kan katakan di sini bahwa tidak ada yang membuat kita sangat cepat sampai kepada Allah Ta'ala selain dengan cara uzlah. Cara uzlah adanya tabatul bidayah dan ada tabatul nihayah. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala fi hadzal hadits nabawi, dalam hadis nabawi ini tambihun, ada suatu perjagaan, suatu peringatan ala ma'nad ladzi dzakarahu, atas makna daripada apa yang sudah ia sebutkan, wa mawdi'al i'tibari, dan tempat untuk mengambil pelajaran, wa ta'ammuli, dan untuk merenungkan, huwa, yaitulah dia, wallahu a'lamu qaulahu, dan Allah yang Maha tahu apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Il-Isbithani pada bagian yang kedua, hijratu ila ma hadara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah pada, artinya dia akan sampai kepada apa yang ia niatkan dalam hijrah itu. Apa yang ia niatkan bisa sampai, karena memang manusia ini terlahir satu fitrahnya, fitrah Islamiyah. Nah, untuk menyempurnakan fitrah Islamiyah ini diadakanlah yang namanya ibadah, ritual. Di dalam ibadah, dalam ritual, dalam Islam itu ada memang diajarkan secara terbuka, ada yang diajarkan secara sir. Kesemuanya adalah cara, syariat, tarekat, hakikat, barulah menjadi marifat. Maka seperti halnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak berarti begitu dia sudah sampai kepada tarekat lalu meninggalkan syariat, sampai kepada hakikat lalu meninggalkan tarekat, sampai kepada marifat meninggalkan hakikat. Rasulullah tidak begitu cara pengajarannya. Semuanya dilakoni. Syariat itu dilakoni, tarekat dilakoni, hakikat dilakoni, marifat dilakoni. Dilaksanakan semuanya. Nah, inilah yang diibaratkan dengan hijrah Rasul, Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu. Kalau Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjid Aqsa itu gambaran daripada salat syariat, karena beliau berisra dengan kendaraan, dengan pendamping. Sedangkan kalau dia saat Mi'raj dia menuju aras dari Masjid Aqsa, dia hanya menggunakan pendamping, tidak menggunakan kendaraan. Ini ibarat daripada salat tarekat. Kemudian perjalanannya dari aras menuju Maqamul Mukaffah tanpa kendaraan, tanpa pendamping. Itu gambaran daripada salat hakikat. Dengan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah sampai kepada puncak marifat. Lalu turunnya kembali ke bumi, itu gambaran daripada dia tidak akan pernah meninggalkan syariat walaupun sudah mencapai tingkat marifat tinggi.
Jadi semuanya dilakukan. Makanya para ahli tarekat ini bermacam-macam. Ada yang zikir begitu dia sudah sampai sekian kali khataman, dia berhenti mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia mulai mengatakan Allah. Kalau dia sudah khataman sekian kali dalam miripnya Allah ini, dia mulai hu. Ini kan mereka tinggalkan la ilaha, tinggalkan Allah. Kemudian nanti pada akhirnya hu itu juga ditinggalkan. Ya, hanya dengan nafas yang dikatakan dengan ikhtiar isbat, seperti yang saya terangkan sebelumnya. Nafas yang masuk itu dikatakan dia musbat, kemudian yang keluar dikatakan mampi. Yang mampi. Kata mereka, yang masuk inilah bertemu dengan roh, itu yang jadi nyawa. Yang keluar itu jadi ampas. Jadi, sehingga dalam perjalanan Rasulullah SAW, beliau mengajarkan tasawuf ini secara sir, tidak secara terbuka, karena dia lihat bagaimana karakter daripada para sahabatnya, sehingga mereka siapa yang pantas untuk menerima pelajaran yang sir ini, siapa yang belum pantas. Nanti yang belum pantas itu dilihat sampai sejauh mana dia melaksanakan syariat, sudah mampu tidak yang tingkatkan dari syariat kepada tarekat. Sehingga zikir la ilaha illallah itu tetap tidak boleh ditinggalkan. Seperti yang salat syariat tidak boleh ditinggalkan. Nanti kualitasnya lah yang akan meningkat. Tetap melaksanakan salat syariat, dia tetap berzikir la ilaha illallah, tapi kualitasnya lah yang sampai pada puncak ma'rifat. Tidak dengan dengan tidak meninggalkan la ilaha illallah yang merupakan zikir yang paling afdal. Syarat syariat tidak pernah ditinggalkan. Sehingga di satu masjid misalnya sekian, misalnya masjid Haram, sekian juta orang salat. Di antaranya sekian juta ini siapa yang masih salatnya sampai kepada kelas syariat saja? Siapa yang sudah naik ke tarekat? Siapa yang sudah naik ke hakikat? Siapa yang sudah marifat? Jadi kan para sufi memberikan gambaran, mana sih gambaran salat syariat itu? Kalau salat syariat, artinya yang tingkatnya sudah syariat, baru syariat saja, kita hanya ingat kepada Allah pada saat kita takbiratul ihram saja. Allah, setelah itu sudah mungkin hanya kita lakukan rukun qauli dan rukun fi'li saja. Nah, kalau yang sudah sampai kepada makom tarekat adalah apabila dia sudah mampu ingat kepada Allah dari awal hamzah Allah sampai kepada mim assalamualaikum. Kalau yang hakikat yang bisa mengantarkan kepada marifat itu adalah dia tidak saja ingat kepada Allah dalam sholat, tetapi semua keadaan dia tidak pernah lupa kepada Allah. Dia sudah bisa menyingkirkan yang lain daripada Allah dari hatinya. Itu tandanya salatnya sudah mencapai maqam salat hakikat yang dilakukan oleh para arifin. Begitu juga yang namanya hijrah. Hijrah ini kan masih kalau dari satu alam ke alam lain, artinya dari daerah lain masih berkisar di bumi, planet bumi. Tetapi perhijrahan yang ada di planet bumi ini, mana hijrah yang berkualitas untuk mengantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya adalah sesuatu perhijrahan yang mengantarkan kita kepada tempat di mana kita bisa khusyuk, tetap ingat kepada Allah, tidak pernah lupa kepada Allah. Sehingga apapun alam semesta ini yang disaksikan membuat dia ingat kepada Allah. Jadi kemanapun dan apapun dia alihkan pandangannya, menyebabkan dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hijrah yang
bisa mengantarkan dia kepada Allah. Wala nasiba lahu minal wusuli. Kalau begitu tidak ada bagian daripada sampai wal qurbi dan dekat. Alladhi huzza bihi man hajara ila Allah. Yang diberikan dengannya orang-orang yang berhijrah kepada Allah wa Rasulnya. Wa huwa qauluhu itulah sabdanya hijratuhu ila Allah wa Rasulih. Hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa hadza min babi hasril mubtada'i fil khabar. Ini adalah salah satu daripada contoh bab disingkatnya mubtada dalam khabar. Jadi mubtada ini dua, khabarnya saja yang disebut, tetapi sudah menjadi suatu yang ittifaq. Apabila ada khabar pasti ada mubtada, apabila ada mubtada ada khabar. Ketika disebutkan mubtada saja pasti sudah ada khabarnya, dibuang dengan alasan apa yang dibuang. Yang penting khabar itu ada, atau sebaliknya ketika khabar disebut mubtada dibuang, itu sudah jadi ittifaq. Dan di dalam ilmu balaghah itu disebutkan al-hazfu wa dzikru. Ada yang khabarnya yang disebut berarti mubtada'nya yang masuk. Kama taqulu Zaid bin Sadiqi, sebagaimana kau katakan Zaid adalah teman saya. Aina sadiqa lahu ghairi. Artinya tidak ada teman bagi si Zaid itu selain daripada saya. Wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam, dan seolah-olah dia Rasulullah seolah-olah dia Rasulullah SAW nabbaha fil ismitsani, dia memberikan perjagaan fil ismitsani pada bagian yang kedua di dunia, al-yati yuridu ayyushibaha, dunia yang ia kendaki untuk mendapatkannya dalam dunia. Wal mar'ati, dan perempuan allati yuridu ayyatazawwaja, perempuan yang ingin ia nikahi, ala hududin nafsi, yaitu atas usaha-usaha yang didapatkan oleh nafsu. Wal wuqufu ma'aha, dan terhenti bersamanya. Wal amalu 'alaiha, dan beramal atas yang berbuat atas itu yang diniatkan. Kainatan makanat, maka dia akan menjadi apa yang terjadi. Wa in kana zahiruha talabal hasil ajili, talabal hasil ajilah, dan jika ada zahirnya itu dia mencari bagian yang segera. Faqauluhu fahijratuhu, maka perkataan fahijratuhu ila Allahi wa Rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Wa huwa makna al-irtihali, dialah makna daripada al-irtihalu minal akwani ilal mukawwini, artinya berpindah dari alam ciptaan Allah ilal mukawwini, kepada Allah yang menciptakan alam. Wa huwa matlubu minal abdi, dan dialah sesuatu yang dituntut daripada hamba. Wa huwa musallahun bihi, dan dialah yang dijelaskan dengannya. Ghayat at-tashrih, dengan sehingga-hingga penjelasan. Wa qauluhu fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan perkataan yang mengatakan maka hijrah itu kepada apa yang berhijrah kepadanya. Wal baqa'u ma'al aqwani, yaitu adalah dia akan abadi bersama Allah. Maksudnya yang abadi bersama Allah ini, sewaktu hidup dunia dia akan tetap terus ingat kepada Allah. Jadi kepada Allah, dia ingat kepada Allah. Nah, keadaan ingatnya kepada Allah ini membuktikan bahwa dia sangat-sangat yakin ma'iyatullah pada dirinya, yaitu kebersamaan Allah pada dirinya, bersama Allah. Nah, orang-orang semacam inilah yang dianggap sudah sampai
sudah usul kepada apa yang dia niatkan untuk berhijrah, yaitu kepada Allah. Wa tanaqquli fiha, dan berpindah padanya. Artinya dan dia berpindah pada itu apa yang dia niatkan. Wa huwa alladzi nuhiya anhu. Kalau dia niatkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dilarang daripadanya. Wa huwa musyarun bihi ghairu musarrahin, dan dialah yang diberikan petunjuk dengannya yang tidak dijelaskan. Fal yakunil muridu aliyul himmati, fal yakunil muridu aliyul himmati, maka hendaklah seorang murid itu mempunyai kemauan yang tinggi seperti yang di Ta'limul Ta'lim. Salah satu daripada yang bisa mempercepat kita mendapatkan ilmu, kita mempunyai himmatul aliyah, kemauan yang tinggi untuk mendapatkan ilmu. Karena apabila seorang santri tidak memiliki himmatul aliyah untuk mendapatkan ilmu, maka akan sangat sulit, sangat sulit. Karena tidak ada yang memotivasi dia untuk terus belajar dan belajar. Apalagi kalau dia misalnya dia memang dikasih tahu ya, kalau memang kita diberikan ilmu oleh Allah ya kita dapat ilmu, kalau tidak ya tidak. Akhirnya dia apa? Dia mondok saja. Dia mondok saja. Tamat temannya, tamatlah dia. Di saat temannya yang lain mujahadah belajar, dia tenang saja santai-santai. Maka mujahadah ini merupakan salah satu dilalah yang menggambarkan bahwa dia akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tidak rajinnya menuntut belajar anak ini sebagai dilalah bahwa dia tidak akan mendapatkan ilmu seperti yang didapatkan oleh temannya yang punya himmatul aliyah itu. Kita sudah mempunyai suatu ajaran bahwa memang segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tanda kepada kita. Memberikan tanda kepada kita untuk bisa terrealisasinya apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini yang seringkali kadang-kadang menjadi polemik. Orang yang memahami apa daripada firman Allah, apa sabda Rasulullah yang mengatakan innakum lan tadkhulul jannata bi'amalikum walakin birahmah. Kalian tidak akan masuk surga dengan amal perbuatan kalian, tetapi adalah dengan rahmah. Walakila ya Rasulullah, wala anta. Rasulullah juga begitu. Nah, wala anta, saya juga begitu. Tetapi dia tidak melihat bahwa dalam proses perjalanan hidup manusia ini ada yang memang yang digambarkan Imam Ghazali dari 4 orang ini, orang yang diciptakan oleh Allah untuk ahli ibadah saja tapi bukan ahli surga. Yang kedua, ada orang yang diciptakan oleh Allah jadi ahli surga saja tapi bukan ahli ibadah. Yang ketiga, diciptakan oleh Allah menjadi ahli ibadah dan jadi ahli surga. Kemudian yang keempat, ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi ahli ibadah dan bukan juga menjadi ahli surga. Dan semua ini akan kelihatan dia. Kelihatan pada waktu dia masih hidup, pada waktu dia masih aktif, usia produktif, kelihatan tanda-tanda ini akan kelihatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kau sudah saya berikan iman kata Allah, maka kau berusaha untuk menjadi orang takwa.
Kalau kau tidak bisa sampai puncak ketakwaan, maka usahakan paling tidak kau menjadi orang yang meninggal dunia dalam berislam. Nah, ada orang-orang yang memang ditakdirkan dia adalah tidak selamanya berada dalam Islam. Ada yang terusir dari Islam. Akhirnya mereka jadi murtad, mati dalam kemurtadan. Yang namanya murtad sudah didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayar tadi tandini payang mengakafir pajak jahannam. Itu. Siapa saja yang murtad dari Islam kemudian mati dalam keadaan kafir, berarti jahat. Sehingga dalam pertarungan sekarang ini antara Kristen dan Islam terutama sekali, kalau yang menganut agama Hindu tidak ada yang berkomentar di YouTube. Yang Kristen ini nampaknya berkomentar. Ada yang menjelek-jelek nama Tuhan, seperti si Joseph Paul Zaini yang mengatakan dia sebagai nabi yang ke-26. Lalu dia mengatakan, saya ingin untuk apa membebaskan nabi 25 yang akan masuk neraka. Jadi ada ini memang selalu oleh polisi untuk dituntut karena dikatakan penistaan terhadap Nabi Muhammad, penistaan terhadap agama Islam. Akhirnya saya ikut berunduk. Anak-anak muda Kristen juga berunduk Yahya Walawi, yang turut Yahya Walawi, yang dianggap menistakan agama Kristen, menistakan agama Nasrani, menistakan dan kisah-kisah. Saya ikut berunduk. Ini artinya kita sebagai orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam pada diri kita ini wajib memperjuangkan bahwa Islam itu harus kita bawa mati, dan tidak dengan arti wajib kita perjuangkan Islam ini sampai kita mati dalam perjuangan Islam. Bagaimana caranya? Tadinya memperjuangkan diri kita, bukan perjuangan Islam. Karena Islam itu sudah dibawa oleh Allah. Karena kalau kita tidak bisa untuk apa? Menolong agama Allah. Tapi kita berjumpa kepada umat, berjumpa kepada umat untuk apa? Supaya bisa memperjuangkan Islam sampai dia mati. Sehingga nanti pada saatnya kita merasakan bahwa Maliyatul Maut ini tidak pernah berhenti pada diri kita saat kita mati. Kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum kita dapatkan perasaan itu. Perasaan ini makanya dalam tasawuf dikatakan bersama. Padahal itu Allah itu tidak pernah bisa dengan kita. Tidak pernah bisa dengan semua makhluknya. Tetapi ada yang merasakan bahwa dia tetap bersama Allah, ada yang tidak ingat bahwa dirinya sedang bersama Allah. Nah, untuk melestarikan perasaan tetap ingat bahwa diri senantiasa disertai oleh Allah inilah yang diusahakan oleh para sufi. Bahkan para sufi sangat ekstrim, tidak mengatakan seperti yang kita sering ketahui bahwa yang Tuhan itu dengan al-hifzu, dengan pemeliharaannya, dengan al-waqafatu, dengan pengawasannya, bila alih dengan ilmu. Tetapi kalau sebagian sufi dengan zat sudah dia, dengan zat. Nah, yang mengakui semacam ini adalah termasuk bagian dari para tarekat sesisinar yang memang kadang-kadang dengan sangat ekstrim seperti tadi, sampai-sampai yang mengatakan bahwa dirinya itu perlu juga dari para Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti mereka mengatakan apa ketika kita sholat umpama, sementara mereka kan tidak sholat seperti kita, karena dia sudah lepas landas dari antara syariat tarekat dan hakikat. Dia mengatakan
Kamu ini kok salat sekian lama tidak ada perubahan, masih saja akhlaknya seperti orang yang tidak pernah sholat. Berarti selama ini kamu hanya menyembah nama Allah. Kau tidak pernah bisa merenungi hakikat daripada Allah Ta'ala ini. Padahal pada dirimu sudah ada zat Allah. Yang kata mereka. Kata-kata semacam itu memang sekarang banyak dianut oleh orang-orang yang mengikuti tarekat-tarekat yang amarah. Tapi mereka membela hal itu. Mereka pertahankan keyakinannya tentang tarekat itu yang benar. Ini adalah keadaan daripada kaum muslimin, terutama sekali para penganut, para murid, ya, para murid-murid sufi. Jadi murid sufi itu harus memiliki himmat dan aliyah, kemauan yang sangat tinggi untuk usul kepada Allah, waniyah, dan mempunyai niat yang tinggi, al-niyah, yang mempunyai niat yang sangat tinggi. Apa bedanya himmah dengan niat? Kalau niat ini kan kasus saya yang paling lebih yaitu bersahaja untuk sesuatu langsung berangkat dengan perbuatan. Karena iman itu belum dalam tataran praktik. Dan kenapa? Karena begini, seperti tadi, al-hikmah, al-hikmatul aliyah masih berupa keinginan-keinginan. Nah, kalau sudah masuk di dalam ibadah, maka itulah yang dikatakan niat. Lalu niat ini harus tertinggi, jangan sampai ragu. Karena kita bisa membuktikan pada diri kita sendiri. Pada waktu sholat, kita sudah berniat lillah ta'ala. Tetapi kadang-kadang niat lillah ta'ala ini pada satu saat dalam sholat kita bisa menjadi redup, dan bisa menjadi kendul, tidak terus menyala, tidak terus tinggi. Maka yang diinginkan oleh seorang murid harus ahli niyah juga, hatta la yakuna, sehingga tidaklah ada lalu bagi itu si murid iltifatun ila ghairi, perpalingan kepada yang lain, wala kauni, tidak ada perpalingan kepada alam, al-battah sama sekali. Wa kata sama syairun bi kauni, dan sesungguhnya telah memperindah oleh seorang penyair dalam ucapannya, wa kullu ma qad khalaqallahu wa ma lam yakhluq muhtakirun bi hikmati kasyaratin fi miprati. Wa kullu ma qad khalaqallahu, dan semua apa yang telah diciptakan oleh Allah dan semua apa yang belum diciptakan, muhtakirun, yaitu sangatlah hina, hikmati, pada keinginanku yang sangat tinggi itu, kasaratin dimiprati, bagikan selai rambut di tengah-tengah belahan. Ini miprat ini, atau kadang-kadang miprat itu misalkan selai rambut dalam sisir. Tapi akan lebih dahsyatnya kalau dikatakan selai rambut yang berdiri tengah di atas pemisahan. Kalau Rasulullah kan bersisir itu di tengah, tinggal ya tadi yang kanan bawa kanan, rambutnya yang kiri bawa kiri. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah itu ada selai rambut yang tidak mau cenderung kanan dan cenderung kiri. Ini berarti merupakan suatu yang mutakhir. Ya, ini. Dan dilihat di sini sebagai suatu gambaran sebenarnya, sebagai suatu gambaran. Tidak ada artinya selain daripada Allah dalam kehidupan para sufi, yang punya hati hanyalah Allah. Sementara aras, 700 langit, bumi, surga, neraka sekalipun, dia tidak pernah punya arti kalau ditandingi dengan Allah. Itu bagi para sufi. Qala rajulun li Abi Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata seorang bagi Abi Yazid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho daripadanya,
Tuhan, berikanlah saya wasiat, berikanlah saya wasiat, berikanlah saya pesan. Faqala lahu, maka berkatalah Abu Yazid baginya, bagi laki-laki itu, in aqqa minal arsy ilal firasy, jika Allah memberikan kau aras sampai dia turun di atas tempat tidurmu, faqul lahu, maka katakanlah baginya, katakan baginya, la anta uridu, bukan engkau yang saya maksudkan. Jadi ini kalau kita gabung dia menjadi la anta uridu, bukan engkau yang saya maksudkan. Tapi kalau la anta uridu, engkau yang saya maksudkan, berarti sama seperti Sufi ya, yang karena yang mengatakan begini, Pak Sufi mengatakan, wa illam takun tarom fa innahu yaraka. Tapi kalau dia mengatakan wa illam takun, sampai di sana tarom, setelah kau menyatakan dirimu tidak ada, kau akan melihat dia. Setelah kau tidak melihat dirimu, kau baru melihat dia. Itu dipotong. Wa illam takun, kalau kau sudah menganggap dirimu tidak ada, tarom, baru kau melihat dia. Tapi kan wa illam takun tarom fa innahu yaraka, maka menjadi satu. Kalau asal sekalipun, jadi di sini ini ambil goyah. Kalau illam takun itu ini ambil syakiyah, insyakiyah. Sekalipun kamu tidak melihat dia, dia ada kamu. Itu kalau ilmu goyah. Tapi kalau illam takun insyakiyah, jika kau sudah tidak ada, tahu barulah kau melihat dia dan Allah. Nah, begitu juga ibarat ini. La anta uridu, bukan engkau yang saya maksudkan, bukan engkau yang saya maksudkan. Tapi la, bukan aras ini yang saya inginkan, tapi engkau. Sama ketika dulu Imam Syafi'i doakan, Tawallahu da'faka ya syekh, orang yang menjenguk dia itu, Tawallahu da'faka ya syekh, mudah-mudahan Allah memperkuat kelemahan engkau ya syekh. Jadi kekuatan itu yang diperlemah, apa lemahnya itu diperkuat. Kalau ini berarti kan artinya supaya bertambah lemah. Boleh jadi yang dimaksudkan oleh yang menjenguk Imam Syafi'i sebenarnya kekuatannya kelemahannya supaya dia bertambah menjadi kuat. Tapi Imam Syafi'i menanggapi pada saat itu, pada menjelang usia 54 tahun, beliau tahu saja. Jadi apapun yang kau maksudkan dalam doamu, apakah kau ini adalah mengatakan kalau tidak fakar, yang berarti mudah-mudahan Allah memperkuat kelemahanmu, atau kau mengatakan bahwa mudah-mudahan kelemahanmu ini berganti menjadi kekuatan, ya terserahlah kamu, kata Imam Syafi'i. Nah, seringkali dalam bahasa-bahasa tasawuf itu menyalahi seperti apa yang kita ketahui secara zahir, mana daripada sebuah kalam. Nah, waqala Abu Sulaiman, dan berkata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Sulaiman Ad-Darani mudah-mudahan Allah bagi padanya, lau khayyirtu baina rak'atain wa dukhulil firdausi lakhtartu rak'atain. Lau khayyirtu, kalau saya dipilihi baina rak'atain, antara salat 2 rakaat, wa dukhulil firdausi, dan masuk surga, lakhtartu rak'atain, niscaya saya akan pilih salat 2 rakaat itu. Bayangkan salat 2 rakaat kan berapa lama itu? Tidak lama ya. Kalau kita menghakamkan Al-Quran, rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz, tidak sampai berapa lama. Ada anak-anak santri itu yang
3 jam yang bisa kata Al-Quran yang habis 3 jam. Nah kalau begitu misalnya 3 jam berarti sejam setengah akan pertama sejam setengah, hanya 3 jam. Hanya 3 jam. Dia sholat 2 rakaat, tetapi 2 jam sholat 2 rakaat itu dia sudah mendapatkan qurrata ain, kesenangan memandang. Maka yang 2 jam ini kualitasnya sampai 2 miliar kali. Dalam arti dia bertemu dengan Allah dalam waktu yang 2 jam itu atau yang 3 jam itu. Itu bisa dirasakan nikmatnya sampai 2 miliar kali, bahkan seumur langit dan bumi, bahkan sampai selama-lamanya. Kenapa hal ini dikatakan oleh Sulaiman Ad-Darani? Karena kalau saya sudah merasakan qurrata ini dalam sholat itu pasti sudah akan berlanjut sampai masuk surga. Tetapi kalau saya dipilih surga sekarang ini belum saatnya masuk surga. Kan nunggu mati dulu baru masuk surga, itu pun menunggu hari kiamat, menunggu hisab, menunggu mizan, menunggu siratal mustaqim. Sebab itu saya pilih salat 2 rakaat. Kalau dijadikan salat 2 rakaat itu sebagai media untuk bisa mendapatkan yang namanya qurrata ayun, itu alasannya. Lalu ditanya, li'anni bil firdausi, karena bahwasanya saya di dalam Jannatul Firdaus bihasi, dan itu adalah dengan bagian saya, artinya sebagai apa yang saya hasilkan dengan sebab mujahadah saya. Wa rakaat ini birabbi. Adapun kalau 2 rakaat itu kan birabbi dengan Tuhan saya. Nah ini yang menyebabkan dia berkualitas. Nah karena kalau dalam surga belum tentu kita terus-menerus bersama Allah. Tapi kalau dalam salat 2 rakaat yang sudah mencapai qurrata ini itu berarti selamanya kita bersama Allah dan kualitasnya sampai tidak akan pernah berhenti. Wa qala Syabli, telah berkata Imam Syabli radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah SWT ridha daripadanya. Ini Imam Syabli ini kan Maroko ya, seorang sufi Maroko, berbeda dengan Sazali. Sazali dari Mesir. Jadi apa kata beliau? Idhar makarahu walau bi kaulihi kulu wasar. Izar, waspadailah padamu makarahu, ujian bukan rencana jahat. Nah, karena seringkali kan wa makaru wa khairul makirin, mereka berencana jahat lalu Allah membalas rencana jahat mereka, dan Allah lebih baik rencana jahatnya. Jadi kan seperti itu. Tapi ini sekarang adalah makanan itulah ujian dan Allah. Walau fi qauli kulu wasrabu, sekalipun pada pilihan mengatakan kulu, pada makanlah kalian, wasrabu, dan pada minumlah kalian. Yuridu, yang dia maksudkan la tastaghrib fil hauzi, jangan kau habiskan pada bagian itu. Walau takun fi kulli syai'in bihi, maka hendaklah, kalau dikatakan tastaghrib ini berasal dari kalimat garaqo, pensionasinya, kemudian tastaghrib ini sehingga saya ulang, maka dia akan berarti janganlah kau tenggelam dalam pencapaianmu itu sehingga kau lupa kepada Allah. Walau takun fi kulli syai'in bihi, tetapi hendaklah kau berada pada segala sesuatu itu dengan Allah, yaitu pada segala sesuatu dengan Allah, dengan sebab Allah, bukan dengan segala sesuatu ini. Misalnya kan kita jadi traveling ya, menjadi manusia nomaden, manusia yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian kita itu saudari, ketika kita nomaden ini mempergunakan alat transportasi, memang kita tidak bisa seperti para waliullah yang sudah sampai kepada Gaus. Kalau Imam Ghazali kita Gaus, Imam Ghazali Gaus, kemudian Syafi'i juga Gaus, Wali Kutub
kemudian wali abdal saja, dia bisa tidak menggunakan alat transportasi untuk sampai ke tujuan. Nah, kalau kita masih menggunakan alat transportasi, di saat kita menggunakan alat transportasi itu, makanya ada ritual-ritual di atas kendaraan. Sehingga ritual yang kita lakukan di atas kendaraan itu berupa wirid-wirid misalnya akan menyebabkan kita ingat bahwa hakikatnya yang kami menyampaikan tetap Allah saja menyampaikan, bukan ini kendaraan ini. Karena siapa tahu kendaraan ini nanti misalnya bis ataupun apa saja putus rantainya, pecah bannya, maka kita tidak bisa sampai. Terdaftarlah kita di tempat di jangka perjalanan jauh sebelum sampainya ke tujuan. Begitu juga kapal itu. Jangan kita pernah memikirkan kapal itu akan menyampaikan kita. Pesawat jangan, tetapi yang menyampaikan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nomad semacam ini melatih dirinya para suci dan itu yang menempuh perjalanan yang disebut oleh mereka perjalanan suci. Jadi setiap kali sampai kepada di mana dia harus kehingaannya baru kembali ke kampung halaman kemudian keluarga, terus begitu nomaden. Ternyata mereka itu dilatih oleh para musyrik adalah untuk meyakini bahwa kau tidak bisa sampai kecuali dengan Allah. Jadi kalau begitu tidak perlu kendaraan, perlu kendaraan untuk makam kamu. Kamu pergi berjalan. Kalau tidak pakai kendaraan kamu jalan, berarti kamu tetap berikhtiar berjalan. Kalau tidak, ya silakan pakai pesawat, pakai kapal, pakai kereta api. Tapi ingat, yang membuat kamu sampai adalah Allah. Bukan kereta api itu, bukan alat transportasi tersebut. Sampai nanti dia yakin. Pernah diuji salah seorang murid sufi oleh musyiknya. Begini dah, kalau pokoknya sekarang berangkat sampai, termasuk itu yang dari Suryalaya yang pernah saya ceritakan ingin mengijazahkan selawat dari Kyai Halim Bangkalan. Ada 3 santri ini. Suryalaya di Tasikmalaya. Suryalaya itu jauh, dia harus melewati Alas Roban yang tempat baju-baju cantik termasuk hutan yang sangat-sangat sangar itu. Dan dikatakan oleh musyrik, kamu pokoknya nggak akan bisa berkah selawat kalau tidak dijazahi. Padahal selawat itu sudah diberikan. Terus gimana dia akan mendapatkan jasa dari Pak Halim Bangkalan? Jarak antara Alas ini Suryalaya dengan Bangkalan pun sangat jauh. Terus setelah mereka menghubungi bersama 5 orang, lalu dikasih tahu oleh musyrik, besok saja berangkat. Dan sekarang dianggap bahwa dirinya ini akan dibekali dengan material, dengan uang dan bawaan yang lain. Ternyata sampai waktunya sudah ditentukan, kenapa kamu berangkat? Belum ada apa-apa, ya ini. Belum ada apa-apa. Ya kadang-kadang uang belum ada, ini dan ini kendaraan. Pokoknya berangkatlah mereka berjalan kaki 5 orang dari Suryalaya menuju Bangkalan. Tak bawa makanan dan minum, tak bawa uang. Jalan terus jalan. Jadi selama berapa hari dia berjalan dari Suryalaya ke Bangkalan, tidak pernah makan apa-apa. Di pelabuhan di Tanjung Perak itu tengah malam 1 orang pun tidak ada. Tidak ada orang. Akhirnya mereka itu melihat ada seekor perahu sampan kecil, tidak diikat, itu dinaiki. Ayo, ini ada kayunya ini, kita sama-sama kayu. Ayo berjalan. Sampailah dia di Bangkalan. Nah, setelah diijazahi selawat yang sudah biasa dibaca, setelah diijazahi, sekarang sudah saatnya pulang. Dan disuruh pulang malam juga, pulang. Maka pada saat dia pulang itu, tidak ada orang di pelabuhan Bangkalan itu.
dia hidupkan lagi itu sampan, tapi tidak ada kayunya. Kan dulu tidak ada sampan yang besi. Kalau kita pakai ini sekarang, kapan kita sampai di bidang? Jadi saja lah, kita sudah dijazah selamat oleh konsen, oleh Pak Yai. Kita baca saja selamat itu. Akhirnya betul begitu dia baca, dan langsung begitu dia pejamkan mata, buka mata, langsung dia sampai di dalam perak. Jalan lagi pulang, hanya sekedar untuk menjazah selamat, minta jazah selamat yang mereka sudah apa. Nah ini kaitannya bukan dalam kaitan yang selamat, tapi perjalanannya itu, perjalanannya. Nah, para sufi yang masih dalam berproses menjadi murid-murid nomaden, ada yang terpilih, ada yang kadang-kadang tidak terkait dengan terpilih. Nah, namun mereka memiliki satu keyakinan, dia akan bisa sampai dan juga bisa kembali ke tempat asalnya, di mana tempatnya dilatih. Dulu sekitar ada lebih 7 tahunan ini santri-santri sufi yang di Banten itu ada yang datang ke rumah. Dia yang cerita, saya selalu 15 orang di pondok begini. Kalau tidak pernah keluar, tidak pernah lebih. Cuma ada yang keluar 2. Artinya yang keluar ini ada yang keluar tidak dilepas oleh mursyid, ada yang dilepas oleh mursyid karena mungkin dia dianggap sebagai santri yang unggulan, bisa dilepas. Setelah ada yang 15 tahun, lalu disuruh ada berjalan tanpa bawa bekal. Tapi jangan kau pernah tidur di tempat penginapan, kau harus tidur di makam orang saleh. Sudah berjalan dari mana? Tidak bawa bekal, tidak bawa bekal. Datangnya orang itu. Ini sudah baru datang atau mau kembali. Saya akan menempuh perjalanan ini sekitar lagi 2 tahun. Terus berapa lama kita di Lombok? Ya sampai habis makam-makam orang sana di Lombok. Gak bawa apa-apa sekali, gak bawa apa-apa. Karena memang itu adalah usul oleh mursyid saya. Saya juga dilarang untuk menerima pemberian. Saya dilarang untuk menerima pemberian. Terus gimana makan minumnya? Saya juga tidak pernah membayarkan kalau ada makanan minum. Karena saya sudah latih untuk tidak mempunyai keinginan dan punya kemauan. Pokoknya terima apa yang ditakdirkan oleh Allah padamu. Nah, ini cara dilatih. Dan itu ketika ada di pondok, tidak boleh makan selain daripada sebumi yang ada di sekitar pondok itu. Tidak boleh dibawakan sangi oleh orang tuanya. Dan pakaiannya pun selalu pakai kalau tepung itu, kain putih. Itu pakaiannya. Ini artinya bahwa di negara kita ini masih, terutama sekali di Jawa, masih banyak yang melakukan semacam itu. Sampai kepada seperti tadi, yang tokoh menang. Jadi ini semua diperjuangkan untuk bisa tetap dia merasakan ma'iyatullah pada dirinya. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Qala wa takun fi kulli syai'in, maka hendaklah kau pada segala sesuatu dengan dari Allah, la binafsika, bukan dengan dirimu. Maka ta'ala kul wasrabu, maka berkata firman Allah SWT mengatakan kul wasrabu, makanlah dan minumlah kalian. Wa in kana zahiru ikraman wa in'aman, dan sekalipun ada zahirnya itu adalah pemulihan dan pemberian nikmat, fa inna fi batnihi ibtila'an, maka sesungguhnya fi batinihi, pada batinnya ada ibtila'an wa ikhtibaran, ujian hatta yanzura man huwa ma'hu, sehingga dia memandang siapakah dia bersamanya, artinya siapakah bersama dia. Wa man huwa ma'al hauzi, dan siapakah dia bersama
pendapatannya sendiri. Artinya gini, dia setelah dia merasakan bahwa apa yang diperintahkan, apa yang kita lihat secara zahir ini adalah zahirnya saja demikian, tapi dia adalah apa yang ada di balik itu. Nah, sehingga yang demikian kita merasakan bahwa di balik apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada nilai-nilai ujian untuk memperkuat ingatan kita kepada Allah, sehingga sampailah pada satu titik bahwa kita tidak akan pernah lupa pemberian Allah, tidak akan pernah lupa penyertaan Allah. Qala radhiyallahu anhu, telah berkata Usalim atau Usalim di dalam hadis ini, mudah-mudahan mengenai dari malaikat. La tasab man la yadharuka. La tasab, janganlah kau menyertai man la yadharuka, orang yang tidak bisa meningkatkan dirimu halu oleh keadaannya, orang yang tidak bisa meningkatkan engkau oleh keadaannya. Wala yadulluka ala Allahi maqalu, dan jangan juga kau sahabati orang yang tidak bisa menunjuki engkau atas Allah maupun oleh kata-katanya. Akan lama hahuna bisabati. Tuan Musani telah berbicara di sini pada soal pertemanan. Siapa yang harus kita temani? Siapa yang tidak boleh ditemani? Wahya aslun kabirun min usulil qaum. Dan dia adalah sumpah, maksudnya sumpah itu adalah aslun kabirun min usulil qaum, adalah merupakan pangkal yang sangat besar daripada asal-asalnya kaum. Artinya pertemanan dua orang tambah menjadi tiga, tambah menjadi empat, tambah menjadi akhirnya menjadi kaum yang sangat banyak. Nah, persahabatan dua orang ini sangat mempengaruhi. Fa'innal qarina salih yuslihul fasida wal qarinal fasid yufsidul salihah. Jadi teman dengan teman itu saling mempengaruhi, saling mempengaruhi. Wa biha manafi'u, dan padanya memang ada manfaat-manfaat, pada pertemanan itu ada manfaat. Wa ma'al halil munhidati, dan arti daripada hal yang bisa melakukan kahuna di sini kuat antakuna himmatu, bahwa adalah keinginannya, ini keinginan balik ini apa ini? Lampatnya wala yadulluka ala Allahi maqalu, dan tidak menunjuki engkau atas Allah oleh ucapan-ucapannya. Fa inhadu al-ibhadul hali, maka sesungguhnya mendorongkan daripada keadaan. Dorongan daripada keadaan artinya motivasi daripada keadaannya. Gini, ketika kita melihat seorang dari penampilan dasar sudah meyakinkan orang ini sangat berwibawa, waduh kita contoh, langsung begitu kita takzim, begitu kita terpengaruh, langsung kita ikuti jejaknya. Dari segi sikapnya saja sudah begitu berwibawa. Nah, ini namanya ibhadul hal wa dalalatul makam. Yang kasar walidzalika istabir alaiha, dan karena itu tetaplah kau atasnya, ada sumpah maksudnya. Sya'nuhum kariman hadithan, keadaan mereka itu pada masa lalu atau pada masa yang baru. Wa qad nabbahal mu'allif rahimahullah, dan sebenarnya telah memberikan penjagaan pada Tabu Said, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat atasnya, ala faidatiha, atas faedahnya. Artinya Tuan Musannif terutama sekali mengarang daripada syarat ini yang dalam terjemahan ini banyak kali diterjemahkan ini, panjang sekali tentang ya hikmah yang sedikit ini. Jadi bilang apa? Jadi dia memberikan penjagaan atas faedah daripada pertemanan itu. Kalau tidak menunjukkan itu Allah yang Allah maka oleh ucapannya.
Fa inhadul hali, maka sesungguhnya peningkatan yang disebabkan oleh keadaan itu, oleh kelakuan, oleh sifat orang yang bisa meningkatkan adalah termakan yang berdoa daripada ucapan itu Allah Ta'ala keselamatan wa fa'idatus sobati, dia adalah merupakan faedah daripada pertemanan. Wa makna halil munhidati, dan arti daripada hal yang meningkatkan hamba di sini, huwa antakuna himmatuhu muta'alliqatan billahi. Nah ini intinya. Apa yang kalau gitu makna daripada munhidatul hal itu? Antakuna himmatuhu, bahwa adalah keinginan murid muta'alliqatan billahi ta'ala, yaitu bergantung kepada Allah Ta'ala semata-mata. Murtafi'atan 'anil makhlukin, terangkat dari makhluk, artinya dia tidak berada pada posisi makhluk lagi. Walaupun dia tetap hidup bersama makhluk itu, tapi tidak pernah merasakan bahwa dia hidup bersama makhluk. La yalja'u fi hawaihi, dia tidak pernah masuk pada hajat-hajatnya illa illallah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun hajatnya disampaikan kepada Allah. Walaupun seperti yang terangkan sebelumnya, Allah memberikan kita melewati salah seorang daripada teman, salah seorang sahabat, sehingga para pembeli mendapatkan rezekinya yang diberikan oleh Allah itu lewat para pedagang juga mendapatkan rezekinya lewat para pembeli. Para sopir misalnya mendapatkan rezekinya lewat para penumpang, para pengojek begitu juga. Namun hakikatnya Allah yang memberikan. Karena sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa ya Allah, berikan saya apa yang saya perlukan yang terbaik menurut Engkau. Maka Allah menggerakkan raga ini menuju suatu tempat, sehingga disitulah kita bertemu dengan hajat kita. Kalau sekarang kan yang sistem online, semua online itu. Nah, jadi kita berhajat minta kepada Allah, lalu Allah menggerakkan ini jari-jari kita untuk menekan nomor daripada ya misalnya Sophia, kemudian Lazada dan lain sebagainya. Akhirnya tiba-tiba dia datang. Berarti lewat tukang ojek kita dapatkan apa yang kita jaga. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah Ta'ala. Maka ini yang yang kita perlu kagumi kepada para ulama salafus saleh. Kan berbeda-beda dengan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Maliki juga terus orang kaya. Tapi kalau Imam Maliki kaya warisan daripada keluarganya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali dibawalah dia ke Mekah ibunya. Di Mekah dia ingin belajar ngaji. Dia ikut ngaji bersama anak-anak orang kaya di Masjidil Haram yang setiap datang bawa uang untuk berikan kepada guru ngajinya. Imam Syafi'i tidak akan dibawa apa-apa. Akhirnya terbentuklah sebuah peraturan yang dibikin oleh orang-orang kaya itu sendiri. Tidak boleh ngaji di sini kecuali kalau dia bawa uang. Imam Syafi'i tersingkirkan. Hal itu disampaikan kepada ibunya. Bu, saya tidak boleh ngaji di sana karena tidak ada uang. Bagaimana saya akan memaksakan dapat uang? Kalau memang dengan alasan itu kau tidak bisa ikut ngaji secara formal, ibu-ibu sudah jalan di sana. Kalau pokoknya hadir di tempat itu, tapi jangan dianggap sebagai orang ngaji. Dikatakan di bawah mana juga, ya pokoknya di luar adanya. Di luar adanya. Ini juga yang dilakukan dulu oleh Kejazuli yang punya pondok pesantren pelosok. Kan dia Kejazuli itu dia sudah masuk di proses kedokteran sebetulnya. Tetapi disarankan oleh salah seorang kiai pada orang tuanya, di mana si anak belajar sekarang, dia sudah masuk di fakultas kedokteran. Pada waktu itu fakultas kedokteran seperti masuk ke dalam surga, begitu mahalnya. Tidak selesai dia pulang dulu, sudah dia mondok, akhirnya pulang si Jazuli.
dia mondok mati, meninggal dunia orang tua, tidak ada yang biayai dia. Kalau dia tinggal di pondok kan ada berhaknya tinggal di pondok, karena di pondok itu tidak ada peraturan bahwa untuk menampung orang yang tidak bisa bayar kos. Akhirnya pulanglah dia. Pada saat dia pulang, dia tetap ingin untuk apa melanjutkan ngajinya. Maka mulailah dia mandi di bawah kali, seperti kali ini misalnya. Di bawah kali, akhirnya di kali yang ada di bawah pondok. Dia terus berenang untuk mendengarkan pengajian. Itu berlanjut sampai berapa bulan? Hampir setahun, sehingga anak-anak santri begitu selesai dulu lihat dia mandi. Kok orang ini setiap hari saya lihat dia mandi di sini. Dia tidak tahu bahwa ini yang ngaji. Dia dilaporkan kepada kiai yang punya pondok. Kalau begitu saja dia masuk. Sementara dia sendiri juga tidak ingin belas kasihan orang untuk mendapatkan satu pondok. Akhirnya apa? Dia akan mondok di situ. Dia buat dabitan. Dia beli kitab-kitab ini, kitab-kitab sarah atau makan di dabi. Nah ini dijual. Dari situ dia ambil bati lah. Akhirnya sampai tamat di pondok itu. Begitu dia pulang pondok, tak punya tempat. Tak punya tempat, akhirnya dia numpang di emperan masjid. Di situ dia terus jaga di emperan masjid itu 2-3 orang. Sehingga pada zaman Belanda itu sampai Belanda memberikan tempat yang sekarang ini, tempat di proses sekarang ini. Akhirnya itu banyak santrinya, santrinya berkembang seperti sekarang. Imam Syafi'i begitu. Imam Syafi'i begitu dia. Bisa membaca Al-Quran dengan ada petunjuk-petunjuk tempat pengajiannya. Tetapi Imam Syafi'i tetap ikut mengaji. Ada 2 gurunya yang sangat-sangat terkenal di Mekah pada waktu itu. Sampai gurunya yang 2 ini mengatakan sudah habis ilmu saya, nah. Pada waktu itu Imam Syafi'i masih berumur 20 tahun, mau masuk ke ilmu 7 tahun. Sudah habis ilmu saya, kuras oleh kamu. Kau harus cari guru lain. Sampai gurunya yang kedua itu menyuruh dia, gini saja sekarang, kamu cocok kalau ngaji di Imam Malik. Ngaji di Imam Malik. Maka bagaimana caranya? Saya mintakan rekomendasi dari Gubernur Bukan supaya disampaikan kepada Sedisek. Nanti kalau antar dia ke Imam ke ini Gubernur Madinah. Akhirnya begini caranya. Antar saya sampai ke Madinah, tapi Tuhan kan punya kitab muwatta yang punya Al-Quran. Sebenarnya tidak punya Quran, Imam Syafi'i. Al-Quran tidak punya, kitab muwatta tidak punya. Dia pinjamlah kitab begitu berangkat. Selama 7 hari ke perjalanan, maka dia hafal muwatta dan Al-Quran. 2 kitab itu dia hafal dalam 7 hari. Gitu. Jadi 2 kitab Al-Quran dan muwatta yang 30.000 hadis itu. 30.000 hadis dalam kitab muwatta itu dihafal dalam tentang waktu hanya 7 hari. Karena memang dia sangat-sangat jenius Imam Syafi'i. Dan dialah yang dimasukkan di apa? Nanti Firaksi Al-Mi'atul Ula Minal Hijrati. Saya yang satu mujadidun min Bani Idris. Nanti pada 100 tahun yang pertama akan ada seorang mujadid dari Bani Idris. Sedangkan Imam Syafi'i ini memang kan bertemu silsilahnya dengan Rasulullah pada belum ada. Jadi bukan dari Rasulullah langsung dia, tapi melalui jalur lain dia bertemu di Abdul Mana. Akhirnya betul setelah lama dia di sana di Madinah, direkomendasikan lagi dia untuk mengaji ke Baghdad. Nah di Baghdad inilah dia langsung bertemu dengan Abul Hasan Asy-Syaibani. Di situ dia terus menjadi seorang mufti. Kemudian setelah dia di Baghdad sampai dia menulis kitab Ar-Risalah menjadi kaum qadi. Kemudian dia pindah dari Baghdad ke Yaman. Di Yaman ada 2 ilmu yang dipelajari.
ilmu tarikh, kemudian ilmu firasat. Jadi yang disebut ilmu sirah dan ilmu firasat. Ilmu firasat ini sangat penting. Itu ditanya sampai Imam Syafi'i, dia tahu dari belakang orang ini orang ini, dia tahu sudah sampai hal-hal yang paling dalam dan belakang dan tahu dia akan mencuri, dia akan membuat dan sebagainya. Nah, setelah dia berada di zaman beberapa tahun, dia pindah lagi ke Madinah. Dia pulang ke Madinah. Tapi tidak puas dia berada di Madinah, baru dia kembali ke Mesir. Nah di Mesir, dia baru tidak punya penduduk Kreol, tidak punya bekal. Lewatlah dia dari pasar kan, tempat rumahnya Imam Waqi itu saya lihat itu. Kuburnya ini memang sampai sekarang di pinggir pasar. Yang Abu Ibnu Hajar Al-Asqalani di pinggir pasar. Ayatnya kan begini dia. Imam Syafi'i untuk ke rumah gurunya Imam Waqi, dia melalui pasar. Itu yang menyebabkan hafalannya menjadi terganggu. Kok sekarang ini hafalan saya menjadi terganggu? Ada apa ini? Akhirnya dia lapor kepada Imam Waqi. Itulah yang kami terkenal diajarkan dalam talim-talim syakautu ila Waqi as-Sa'idi wasalami ila tarkil ma'asir ainal ilma nurul wa nur muhla yudalil asir. Dia berpikir, apa yang menyebabkan saya dapat dosa? Apa yang menyebabkan saya kok menjadi orang durhaka, maksiat? Dia berpikir, sampailah dia dapat ilham. Itu jalanmu lewat pasar itu. Kamu akan lihat banyak perempuan di sana yang berjualan dan membeli. Melihat sekedar cerita saja itu menyebabkan kau menjadi terganggu hafalan kamu. Akhirnya dia pindah jalur di Imam Syafi'i, lewat belakang dia dan lewat pasar lagi. Berarti betul ini menyebabkan saya lewat di pasar itu menyebabkan maka ini menjadi masalah. Makanya kan beliau mengatakan bahwa a'zamul shaghair an-nazru bisyahwat, bahwa dosa kecil yang paling besar adalah memandang lawan jenis dengan syahwat. Dosa kecil yang paling besar. Akhirnya dia pindah jalur dari belakang pasar dia, baru dia. Nah akhirnya dari situ dia terus bermuzakarah dengan gurunya Imam Waqi, kemudian yang Imam Al-Laythi, dan Imam Laythi ahli hadis diskusi. Akhirnya dia bilang apa? Dia bilang, berarti ini banyak hasil yang saya dapatkan di Baghdad tidak sesuai ya. Maka di Raballah menjadi kaul jadi. Kaul jadi inilah kitab agung itu kaul jadi. Kitab agung. Jadi Al-Rissalah itu banyak kaul qadim, kemudian ini agung ini kaul jadi. Sehingga dia ajar di situ. Bertemu juga dengan murid-murid daripada Imam Maliki. Dia banyak bertempat yang bertemu Maliki. Dan yang paling menunjukkan Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat tawadhu. Dia pernah berdebat bersama muridnya bernama Ali Al-Badati. Berdebat dengan muridnya. Akhirnya karena Ali Al-Badati ini sudah tidak bisa menemui jalan untuk dapat mengungguli guru Imam Syafi'i, dia keluar langsung tanpa permisi. Begitu selesai muzakarah, dicari dia oleh Imam Syafi'i, dicari muridnya. Dia sendiri yang minta maaf. Nah, kalau memang apa yang saya katakan padamu berupa dalil-dalil ini menyebabkan tersinggung, mohon dimaafkan ya. Mohon saya ini dimaafkan. Maafkan saya. Karena tidak ada orang yang sempurna. Saya juga jangan orang menjadi orang suci. Mungkin saja apa yang kamu ketahui itu saya tidak tahu. Walaupun memang betapa banyak apa yang saya ketahui, kau memang belum tahu. Tapi maafkan saya. Itu adalah merupakan salah satu daripada karena tawadhu'nya Imam Syafi'i. Muridnya Ghazali itu begitu marah. Nah, padahal dia tidak disudutkan dengan kepribadian, tetapi dengan dalil. Dengan dalil-dalil dia adu argumentasi di sana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan orang yang betul-betul menggunakan otaknya sejak kecil untuk mendapatkan
pengetahuan yang berkembang. Akhirnya aku yang kembali, kembali sudah ngaji Ali Al-Ghazali kepada beliau karena dia memang muridnya. Dia juga berdebat bersama murid-murid Imam Maliki. Bersama Imam Maliki. Dengan Imam Maliki pun Imam Syafi'i berbeda pendapat tentang apa? Tentang merusak sholat puasa dengan jima. Kalau Imam Maliki mengatakan apapun yang menjadi mukadimah daripada jima di siang hari Ramadan itu tetap saja yang hari kipar, kata Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i, kalau dia rusak puasanya dulu dia makan lalu dia jima, maka dia wajib bayar kifarah. Karena dia tidak merusak dengan apa? Dia jima, dia rusak dengan makan. Bisa dia tegak Imam Maliki dari Imam Syafi'i, tapi tetap saling menghargai. Ini kadang-kadang orang-orang yang tidak bermazhab ini yang diikuti pendapat Imam Syafi'i ini yang diikuti. Hasil muzakarahnya dengan Imam Maliki ini yang diikuti. Padahal tadinya dia tidak mau bermasalah. Ketika ditanya siapa penghuninya, katanya kamu bikin Rasulullah. Rasulullah pernah melakukan semacam ini, dia pernah mengajar semacam ini. Baik hadis Qauli maupun hadis tidak ada, taklidi juga tidak ada. Imam Syafi'i jadi. Kenapa sekarang kau mengatakan Imam Syafi'i berarti kau taklid ini? Kalau dalam hal ini kau ikut Imam Syafi'i, apa yang pada mau rugi? Kau mengatakan di bermasalah sekarang ini, kau bermasalah? Tidak, tunduk pada sunnah apa Al-Quran dan hadis saya. Itu merupakan salah satu kekololan yang kadang-kadang bisa terjadi ketika orang mau melayani syahwatnya. Dia berkilah. Karena memang kadang-kadang berkilah itu bisa meringankan yang berat. Berkilah. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Qala wala yatawakkalu fi umrihi illa 'ala Allah. Dan dia tidak berserah diri pada semua perkara kecuali pada Allah. Kan saqata itibarun nasi, sesungguhnya telah gugurlah itibar daripada manusia min ainihi, daripada pandangannya, pada yang minhum darar, maka dia tidak melihat daripada mereka darat akan kebaikan wala napa, dan dia juga manfaat. Artinya baik manfaat yang dia dapatkan maupun madarat dia tidak pernah merasakan datang dari dirinya sendiri. Walaupun Allah memang mengatakan wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum. Nah, tapi dia tidak pernah mandang itu. Dia selalu mengatakan inilah Allah yang sudah menakdirkan dan menyatakan seperti ini. Wasakatat nafsu min ainihi, dan telah gugurlah dirinya daripada pandangannya sendiri, daripada ainnya. Fala yusyahid laha fi'lan wa la yaqtadi laha khazan. Dia tidak menyaksikan baginya suatu perbuatan dan tidak memutuskan baginya suatu bagian, suatu pendapatan. Wa yakunu fi amali, dan adalah dia pada amal perbuatannya kuliah semuanya jariyan alam pada syar'i, yaitu Allah berlaku atas tuntutan syarat tidak ikhrafin wala tafridin, tanpa berlebih-lebihan daripada apa sudah ditentukan. Dia jalani seperti apa yang dijelaskan dalam syariat. Artinya begini, kan ada seperti yang biarkan itu. Ada orang yang sangat berlebihan mengungguli apa yang ditentukan oleh syariat. Ada orang yang tidak mau menjalankan syariat. Wahai sifatul arifin, yaitu dari ikraf wala tafrid, itu adalah sifat daripada arifin al-muwahhidin yang betul-betul mengesahkan Allah. Jadi semua dia esahkan Allah dalam segala sesuatu, karena dia yakin bahwa Allah itu kan mempunyai sifat esa dalam wahdaniat itu. Yaitu adalah esa pada sifat, esa pada zat, esa pada af'al, pada perbuatan. Dan tidak ada yang menyertai Allah dalam melakukan apa yang dilakukan dan menciptakan apa yang diciptakan. Pasok batulan hadhihi halu, maka menemani orang yang seperti ini kelakuannya. Wa in qallat ibadatu, sekalipun sangat kurang ibadahnya. Artinya kurang di sini dia mungkin hanya memfokuskan diri yang wajib saja. Yang wajib saja dia lakukan. Wa nawafilu, dan sangat kurang sunat-sunatnya.
tapi makmunatul ghairati, tapi sangat dipercayai kata-katanya. Makmudatul akibati, sangat terpuji akibatnya. Jalibatul likulli faidatin, dia selalu mendatangkan pada semua faedah-faedah dini pada agamanya, wa dunyawiyati, dan dunianya. Artinya selalu dia menyandarkan yang berkaitan dengan semua fawaidul dunia dan fawaidul duniawiyah kepada Allah. Li'anna taba'a yusrifu min taba'i, karena bahwasanya tabaat alam ini yusrifu min taba'i, seringkali kadang-kadang mencuri daripada tabiat. Artinya tabiat yang berupa alamiah, yaitu bisa kadang-kadang menyandarkan alam ini kepada alam, tidak menyandarkan alam kepada Allah. Maka orang yang menyandarkan alam kepada alam dengan secara sangat-sangat hobi, misalnya sangat-sangat saru, tidak kelihatan, itu bahkan orang mencuri alam daripada alam. Wa nafsu majbulatun ala hubbil ibtida, sedangkan jiwanya selalu terdorong masuk untuk cinta kepada mengikuti biman tastahsinu hal, orang yang dia anggap baik halal kelakuannya. Wala yustaratu bil mashubi, dan tidak disyaratkan pada persahabatan itu, pertemanan itu, intisamu bitil sifat, yaitu sifatnya dan sifat-sifat semacam tersebut yang sangat-sangat tinggi, misalnya ala gaya kapan atas sejahnya sempurna. Yang penting sudah ada kelihatan orang ini patut kita temani supaya kita ikut seperti dia, paling tidak begitu. Walaupun dia tidak sampai kepada puncak kesempurnaan, walaupun tidak sampai pada puncak kesempurnaan, paling dzalika muqtadirun, maka sungguh itu merupakan suatu yang jadikan orang memberikan alasan. Wa innama yustaratu fi, dan hanya saya disyaratkan pada itu ayat bersifat ini, yaitu dia bersifat dengan sifat al-halun nahibah, artinya sifat yang bisa meningkatkan kedekatan kepada Allah. Maka naksya'nuhu al-mu'amalatu bizahir, dan adalah keakuannya yang diperlakukan secara zahirnya. La ghairu, tidak seperti itu, artinya tidak ada selain daripada itu. Yang penting dia sudah apa? Sudah ada sifat-sifat yang bisa memotivasi kita untuk selalu meningkat dekat kepada Allah. Wa laysa lahu fa'idatun fi syuhrati, maka tidak ada baginya faedah pada pertemanannya. Bal rubama zadatu syarran, tetapi bahkan mungkin menambah dia dalam segi kejahatan. Lianna khalqatahu, karena bahwasanya pergaulannya itu tad'u ila tasannuh, yaitu mendorong dia, menuntut dia ila tasannuh, kepada merekayasa. Lalu bagaimana dia kalau dia tidak seperti itu atau menuntut lebih daripada itu, bisa saja nanti dia merekayasa seolah-olah dia sama dengan orang yang mendorongnya ini, atau mungkin bisa mengguli dan sebagainya secara tidak asli, tapi secara palsu. Wa tazayyuni, dan berhias. Wa yu'addi dzalika ila kabairi ma'asil qulubi, dan membawa akan dia oleh yang itu kepada besarnya dosa-dosa maksiat hati, pada sebesar-besar dosa maksiat hati. Wa ya asyaddu alaihi, dan dia lebih keras atasnya, min ma'asil jawarihi bikathiri, itu lebih besar, lebih keras atasnya dibanding dengan maksiat-maksiat anggota kebanyakannya. Nah ini masih panjang, ini masih panjang sekali pembahasan daripada yang singkat ini sampai kepada halaman 39 terus selesai. Lalu sholat kita cukupkan, maka kepada semua jamaah diminta kita sama-sama ke masjid, kita hataman Quran di masjid, kita buka bersama di masjid, kita zikir dan doa di masjid. Ya. Maka untuk di sini kita cukupkan dengan menutup majelis kita dengan sama-sama baca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum.